tanggal 26 April hari ke-117. Bacaan 2 Tawarik pasal 21-25. Pemerintahan Yoram ke Amazia. Garis besar, pembangunan rohani yang berhasil dijalankan oleh Yosafat di negeri itu seketika hilang ketika pemerintahan Yoram yang jahat, Ahazia, dan Atalia mengambil alih. Sebelum membaca kisah tentang intrik dan pertumpahan darah, penting untuk memahami hubungan keluarga antara karakter utama dan pentingnya kelangsungan hidup Yoas sebagai satu-satunya pewaris yang tersisa dari dinasti Daud. Renungan harian. Dalam penaklukan militer terdapat 2 tahap. Pertama, serangan awal, dan kedua, operasi menyapu untuk menangani perlawanan yang tersisa. Prinsip yang sama berlaku di dalam dunia militer maupun spiritual. Kantong-kantong perlawanan harus dihancurkan untuk menghindari pemberontakan dan memastikan kemenangan yang total. Dalam kehidupan spiritual Raja Yoas, terdapat beberapa kantong perlawanan yang menyebabkan kelemahan, penyembahan berhala, lihat pasal 24 ayat 18, ketidakpekaan terhadap pesan Nabi Allah, lihat pasal 24 ayat 19-21, dan tindakan kejam setelah menerima karunia kebaikan, lihat pasal 24 ayat 22. Apakah ada bagian dari hidup Anda yang menjadi kantong perlawanan, seperti keuangan, kebanggaan, waktu bersama Allah, gosip, kehidupan pikiran Anda, atau waktu bersama keluarga? Identifikasi bidang perlawanan yang ada dan hadapi itu hari ini. Pelajari dari kehidupan Raja Yoas dan hancurkan kantong-kantong perlawanan itu untuk mencapai kemenangan total dalam hidup Anda. Dalam peperangan yang sepenuh hati, jangan izinkan adanya kantong yang tersisa. Pendalaman. Pemakaman tanpa seorang pelayat. 2 Tawarik pasal 21 ayat 20. Setelah Yoram yang jahat meninggal karena penyakit yang diberikan oleh Allah, tidak ada yang meratapi kepergiannya. Dia dimakamkan di sebuah tempat yang berbeda dari makam raja-raja, tanpa upacara pemakaman atau persembahan penghormatan seperti membakar rempah-rempah, dibandingkan dengan Yeremia pasal 34 ayat 5 dan 2 Tawarik pasal 16 ayat 14. Sejarah Yehuda dipersonifikasikan, 2 Tawarik pasal 24 ayat 1-27. Kisah hidup Yoas tampak seperti sebuah cerita sejarah Yehuda yang penuh warna. Ia memulai pemerintahannya dengan hidup saleh, namun di kemudian hari ia meninggalkan Tuhan, membunuh seorang nabi yang menegurnya, dikalahkan oleh kekuasaan asing, dan akhirnya mati dengan kematian yang memalukan karena banyak perbuatannya yang jahat. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.